sebetulnya. Itu infografis. Tidak mungkin bisa membuat infografis yang dengan cepat bisa menyampaikan pesan kalau tidak ada penelitian atau data yang kuat. Bisa juga kalau mahasiswa kita melakukan penelitian, menulis karya ilmiah berupa skripsi, tesis, dan disertasi. Itu beberapa bentuk karya ilmiah. Nah, yang perlu diingat juga, Ibu Bapak kalau menulis karya ilmiah sebetulnya melakukan tugas yang mulia. Maksud tugas mulia itu adalah Ibu Bapak akan menjawab satu persoalan. Untuk kemudian Ibu Bapak share, sehingga lebih banyak lagi yang tahu bagaimana solusi dari sebuah persoalan yang Ibu Bapak pecahkan. Akan tetapi jangan berpikir bahwa tulisan Ibu Bapak, walaupun sudah penelitiannya baik, metodenya baik, teorinya luar biasa, referensinya hebat, jangan berpikir bahwa tulisan itu akan menyelesaikan persoalan. Karena banyak ahli setuju bahwa karya ilmiah itu menjawab satu persoalan, tapi juga pada saat yang sama menimbulkan lusinan atau puluhan atau belasan masalah baru. Misalnya Ibu Bapak kalau melihat ahli virus menemukan obat untuk penyakit katakanlah untuk vaksin COVID, akan muncul efek sampingnya seperti apa. Jadi persoalan itu juga harus terus dicari. Itu pengertian karya ilmiah. Sekarang bisa kita lanjutkan lagi sedikit sebelum kita akan mulai tanya jawab. Silakan untuk slide-nya. Ya. Jadi prasyarat untuk tulis karya ilmiah, prasyarat tulis karya ilmiah kita harus melakukan penelitian. Tidak boleh tidak. Saya tegaskan lagi, harus kita melakukan riset yang baik, karena riset yang baik akan menghasilkan data yang baik. Data yang baik akan memungkinkan Ibu Bapak untuk membuat satu argumentasi yang baik. Tapi kalau risetnya jelek, tidak mungkin kita menyampaikan sesuatu yang baik, sesuatu yang baru. Jadi artikelnya juga akan tidak baik. Kalau artikelnya tidak baik, jurnal tidak akan memuat. Kalau skripsinya tidak baik, nilainya tidak akan bagus. Kalau makalahnya tidak baik, orang tidak akan mendengarkan. Jadi penting sekali melakukan riset yang baik. Riset yang baik, pikiran yang baik itu harus disampaikan dalam bahasa yang baik. Nanti kita akan diskusikan contoh-contohnya melihat kesalahan dan cara membuat yang lebih baik. Yang penting diperhatikan adalah dalam bahasa dan penalaran mungkin bisa memegang formula 3L. Yang pertama itu kita menyampaikan sesuatu dengan lugas. Lugas itu artinya gampang dimengerti, tidak ribet. Jadi kalau mau ngomong musim kemarau yang panjang menimbulkan kekeringan. Kekeringan yang terjadi berbulan-bulan akan menimbulkan paceklik. Jadi sampaikan dengan sederhana dan juga logis. Kalau sederhana saja, kalimatnya jelas, tetapi kaitan satu gagasan dengan gagasan lain yang tidak logis, isinya juga kabur. Yang ketiga itu harus lancar, samain. Berarti rasanya memang ciri karya ilmiah itu sulit. Sebetulnya itu mitos yang perlu ditolak. Karena kalau karya ilmiah itu sulit, untuk apa menyampaikan satu pesan kalau orang tidak bisa menangkap maksudnya? Jadi mestinya karya ilmiah itu lugas, logis, dan lancar. Semua disampaikan dengan baik. Tanpa itu tidak akan ada yang baik. Nah, yang penting juga kalau kita menulis, kita harus tahu target audience. Kita membaca yang kita tuju. Kalau Ibu Bapak memiliki penelitian tindakan kelas misalnya tentang belajar orang yang IQ-nya rendah dan keberhasilan selesai mendapat nilai yang tinggi, mungkin Ibu Bapak harus dicari jurnal yang tepat. Misalnya di jurnal integralistik. Atau kalau ingin mengirim ke jurnal yang
Kalau mengirim ke jurnal yang public policy atau kebijakan publik, lain lagi caranya menulis. Jadi tulisan kita harus disesuaikan dengan audiens atau jurnal yang akan kita tuju. Yang kelima, kalau kriteria 1, 2, 3, dan 4 itu sudah ada di kepala, tetap belum terjadi karya ilmiah kalau memang belum selesai ditulis. Jadi tidak ada karya ilmiah yang baik kalau itu tidak selesai. Kalau orang biasanya menyindir mahasiswa yang kuliah S3, semangat menulis disertasi yang baik, tapi tidak jadi-jadi, temannya sudah semua di wisuda, maka mahasiswa itu biasanya diingatkan, a good dissertation is a done dissertation. Jadi disertasi yang baik itu adalah disertasi selesai dikerjakan, bukan disertasi yang hanya ada di angan-angan. Saya kira itu dulu, kita bisa berdiskusi, bisa jadi apa yang saya sampaikan Ibu Bapak sudah paham, silakan bertanya apa saja, mungkin jawabannya sudah saya siapkan di slide berikutnya. Nanti kalau itu terjadi, slide berikutnya tidak lagi saya bahas. Silakan Ibu Resi untuk buka diskusi. Silakan kita tanya jawab. Baik, Pak. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya langsung bisa nanti bertanya, dan untuk sementara di sini chat sudah ada beberapa pertanyaan ya Prof ya. Yang pertama dari Ibu Riansa, penulisan artikel dengan cerita apakah caranya sama itu Prof? Kita jawab satu-satu atau gimana Prof? Ya, satu persatu. Pertanyaannya apa itu? Okay. Penulisan artikel apakah sama dengan membuat cerita gitu? Oh, cerita ya. Yeah. Kalau tulisan artikel dan cerita itu beda banget gayanya ya. Yang satu disusun dengan proses ilmiah yang jelas, ada teori, ada metode, kemudian ada hasil dan pembahasan. Jadi strukturnya seperti itu. Harus ada data, harus ada argumentasi, harus ada bukti-bukti pendukung argumentasi. Jadi kalau Ibu Bapak membaca bukunya Boris Karloff, di situ deskripsi argumentasi termasuk gaya yang utamanya harus ada di penulisan artikel. Kalau untuk cerita itu narasi dia, naratif bercerita. Gaya bahasanya juga beda sekali. Kalau menulis cerita misalnya, atau kalau Ibu Bapak membaca novel atau cerpen, mungkin kalimat pertama itu sudah muncul darah berceceran, ratusan polisi mendekat ke rumah yang ada di tengah hutan. Jadi kalimat pertamanya sudah dibuka supaya ada sensasi. Pak menulis artikel ilmiah tidak bisa seperti itu. Paling tidak harus dimulai. Selama ini banyak yang percaya bahwa makin rajin seseorang belajar, makin lama durasi belajarnya, makin cepat dia tamat kuliah. Akan tetapi belajar sedikit tapi Q-nya tinggi, bisa selesai lebih cepat. Penelitian ini mencoba mengungkapkan mengapa hal itu terjadi. Data diambil dari universitas, mahasiswa Universitas A yang ada di ibu kota dan mahasiswa Universitas B yang ada di kabupaten gitu. Jadi harus ada identifikasi masalah, harus ada data, harus ada metode, itu ciri dari penulisan artikel. Kalau cerita bahasanya pun lain. Darah berceceran, nyur melambai, angin kencang menerjang, banjir. Bahasanya memang emotif sekali. Kalau bahasa artikel itu objektif. Tidak boleh pakai sangat amat, itu tidak ada. Sangat amat. Tapi kalau dalam cerita bisa. Mudah-mudahan bisa. Silakan yang berikutnya.
Presi. Oke, Prof. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu. Ini cukup banyak, Prof, pertanyaannya. Dari Bapak Sugeng, itu berapa jumlah sampel minimal diperbolehkan dalam pengambilan data? Seperti itu pertanyaannya, Prof. Ya, kalau kita berbicara tentang data, kita mungkin sebelum itu bicara tentang pendekatan dalam penulisan. Ya. Kita melakukan penelitian, kemudian menulis artikel dengan pendekatan kualitatif, ya, sampelnya bisa sedikit. Misalnya kita ingin menganalisis tentang mengapa orang miskin lebih senang berderma daripada orang kaya. Kalau kita mungkin wawancara dengan orang-orang yang suka, kemudian wawancara dengan para pengamat, kemudian wawancara dengan orang-orang yang pernah menerima sumbangan. Tapi kalau kita melakukannya secara kuantitatif, ya, kita harus menentukan sampel, meneliti perilaku desa masyarakat desa X di dalam memberikan bantuan sosial kemanusiaan di desa. Jadi kita tentukan penduduk di desa itu berapa. Kemudian kita akan mengedarkan angket. Kalau kita menggunakan misalnya penentuan sampel menggunakan teorinya Slopin misalnya, itu bisa dicari dengan misalnya 5% atau 10%. Kualitatif atau kuantitatif. Kuantitatif ada lagi cara yang ditentukan. Jadi ada satu jawab bahwa ini sekian tergantung dari objek penelitian Bapak atau juga. Silakan. Untuk ini kita pilih lagi pertanyaan satu lagi, kemudian kita lanjut ke presentasi mungkin, Prof. Ya, setuju. Ini ada pertanyaan dari Ibu Purwatiningsi, apakah perbedaan antara artikel dengan karya tulis ilmiah? Ya, sebetulnya karya tulis ilmiah itu banyak jenisnya, seperti yang saya sampaikan tadi, artikel adalah salah satunya. Jenis lain kan skripsi, pasti karya ilmiah, disertasi, tesis, kemudian laporan penelitian, itu semua karya ilmiah. Artinya gaya bahasanya itu harus lugas, logis, lancar, ada metode. Menulis artikel, hal seperti itu juga cuman berbeda. Kalau karya ilmiah laporan penelitian, dia mungkin tebal, bisa 100-200 halaman. Kalau artikel itu sesuai dengan permintaan jurnalnya. Ada jurnal yang membatasi panjang artikel yang biasanya ditentukan dalam jumlah kata. Misalnya kami di Jurnal Kajian Bali, karena ini sosial, kualitatif, kebanyakan kami mengizinkan tulisan maksimal 6.000 kata. Itu bisa sampai 17-20 halaman. Tapi kalau di jurnal saya itu 6 halaman cukup. Jadi pendahuluannya hanya 2 kalimat, kemudian ada data banyak, misalnya data COVID per kabupaten atau provinsi, terus di bawahnya ada pembahasan, terus ada hasil, pendek sekali. Jadi kembali ke pertanyaan, karya ilmiah dengan artikel itu dua-duanya adalah kategori yang sama. Oke, Prof. Silakan. Sementara sudah kita boleh lanjut dulu, dan saya nanti merekap pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Ya. Silakan, Prof. Ya, kita lanjutkan sekarang. Silakan slide berikutnya. Nah, ini saya memberikan salah satu contoh bagaimana kita menulis. Kadang-kadang orang merasa menulis itu sulit sekali, memulai itu sulit sekali, sehingga sering ada mitos bahwa
self blaming, jadi memblaming diri sendiri. Habis bagaimana lagi, saya dari ibu bapak saya, dari leluhur saya, yang saya, nah ada satupun yang penulis. Jadi kalau saya tidak bisa nulis, ya mohon maaf lah, kalau ada apa saya minta tolong aja. Kalau untuk masak, kalau untuk leadership saya mampu, saya akan menolong orang lain. Rasanya itu mitos yang harus dibantah. Sebetulnya setiap orang bisa menulis. Ya. Kalau misalnya saya mengajar cara menulis membuat deskripsi atau menulis ilmiah populer, saya berikan diagram ini kepada mahasiswa. Suruh dia menulis tanpa jelaskan apa keinginan saya. Pokoknya tulis apa yang Anda lihat. Kemudian kita diskusi. Nanti saya berkata bagaimana seharusnya menulis ini. Jadi ketika saya memberikan ini, ada yang melukiskan hubungan Indonesia dan Tiongkok itu ibarat kapal terbang, naik turun. Mula-mula baik hubungannya, udah itu jelek, udah itu tegang lagi. Ada yang menulis seperti ini. Ada juga yang menulis grafik ini mencerminkan kunjungan turis Tiongkok ke Indonesia. Ada juga yang menulis wisatawan itu ada banyak jenis. Ada anak-anak, ada orang dewasa. Kalau mereka bepergian, mereka bawa bendera, ada yang memakai topi. Semua pada akhirnya saya menulis setelah ada data kepalanya berdasarkan apa yang dilihat. Tapi kemudian kita harus melihat kalau datanya seperti ini, tulisan seperti apa yang harus kita buat. Itu yang pertama. Jadi istilah tulisan tentang yang harus kita buat itu tren kunjungan turis ke Indonesia. Itu judul grafiknya. Itu mungkin menjelaskan tentang politik antara Tiongkok dan Indonesia. Itu terlalu. Lagi menjelaskan turis itu umurnya macam-macam, ada yang suka topi, ada yang suka bawa bendera, suka selfie. Walaupun itu ada di data, tapi bukan dari data ini. Jadi kalau kita disuruh menulis ini, tulislah gambar atau 1.1 menunjukkan tren kunjungan turis Tiongkok ke Indonesia dalam 5 tahun terakhir, 700 sekian, 2017 setelah 5 tahun sudah mencapai 2 juta. Kalau Ibu Bapak saya sodorkan gambar seperti ini, pasti semua bisa menjelaskan secara lisan. Kalau Ibu Bapak bisa menjelaskan secara lisan, itu juga jaminan bahwa Ibu juga bisa menulis secara tertulis dengan huruf, tidak bisa tidak. Oleh karena itu kembali ke misalnya yang mengatakan cek dulu, cek keluarga turunan bukan penulis. Saya tulang. Kalau ajak ngomong, ayo sampai malam, sampai pagi, sampai subuh siap. Kalau nulis menyerah. Itu tidak ada hubungan dengan leluhur. Dengan membawa leluhur di dalam menulis. Ini adalah ada yang ditulis. Saya sering mengandaikan menulis itu seperti menuangkan air dari gelas. Kalau gelasnya berisi, Ibu Bapak tuangkan, mengalir dia. Kalau biar dibanting, tidak ada yang menetes. Kira-kira seperti itu. Slide berikutnya juga menunjukkan tentang data. Jadi kalau Ibu Bapak diberikan data ini adalah kunjungan wisatawan ke negara ASEAN, pasti dengan cepat bisa menjelaskan bahwa di ASEAN ini Indonesia nomor 4. Nah, kalau sudah bisa melihat data, pasti bisa berbicara, pasti bisa menulis. Tetapi untuk menulis tulisan yang baik, itu memerlukan interpretasi dan argumentasi.
Nah, kalau deskripsi itu level pertama. Setiap orang yang melihat ini pasti melihat siapa nomor satu, siapa nomor kecil. Terus kalau dia orang Indonesia, negeriku urutan mana? Begitu. Kalau orangnya dari Malaysia, dia akan berserah satu. Ya, negeriku baru lahir, daerah lah dapat 6. Jadi deskripsikan siapa nomor satu atau 3 besar, siapa terakhir. Tapi itu baru level 1. Ibu Bapak perlu memberikan interpretasi. Mengapa Thailand bisa nomor 1? Mengapa Indonesia yang luasnya lebih luas dari Singapura beribu kali, luas jauh dari Malaysia, menang luas dari Thailand, mendapat sedikit. Itulah yang perlu dicari jawaban, Bu Bapak. Atau bisa mencari argumen yang diberikan orang lain, dan argumen itu bisa Ibu Bapak setujui. Mungkin ada orang mengatakan, misalnya David mengatakan, Indonesia gagal mengalahkan Thailand dalam kunjungan wisatawan karena tidak ada banyak penerbangan. Yang lain mungkin mengatakan karena infrastruktur. Yang lain mengatakan karena orang Indonesia tidak pandai berbahasa Inggris. Yang lain mengatakan Ibu Bapak setuju itu semuanya, boleh menolak semuanya, asal argumentasi yang kemudian didukung. Nah, kalau sudah bisa menulis akan bagus dan original. Menurut si A, oh Indonesia gagal karena orang takut ke Indonesia, terlalu banyak tempat yang tidak serangan teroris misalnya. Singapura aman, makanya dia dapat tinggi. Thailand lama lagi lebih tinggi. Orang mungkin tidak setuju. Tidak luas, ada serangannya di tempat masih aman. Jadi setelah melihat data, Ibu Bapak menafsirkan arti data itu, kemudian keluarkan argumentasi. Jadi dengan 2 data sederhana itu, saya ingin kembali mengajak Ibu Bapak, jangan pernah memblame diri, saya bukan keturunan penulis. Misalnya,
Nah, prat.
Còn hai vậy? Chân răng. Con đôi con gì vậy? Trơn rồi. Mangan rồi. Mas satu sih. Mas.
Então, né? tụi con luôn hả? Có thể tụi con Iya. không nóng phần Hah? kalau nó phải cứ thì nó là Iya. những cái semua con Kayaknya gak kayak keman. Jangan kami kayak gini ya. Anu Yung kalanin ko gawin. Disaltak bukan nih.